Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia berkain, penuh semangat. Yang saya hormati Mas Oi, yang sama-sama kita berkain. Luar biasa, Mas Ade. Kalau ini kain dari mana, Mas Oi? Ini aku bikin sendiri dari yang ini. Ini songket Bali. Songket Bali kainnya. Tapi aku batik. Oh, keren. Oh, ini ada batik ya. Batiknya Kalau ini dari mana? batiknya aku bikin sendiri dari Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Rancanganku sendiri kebetulan. Super Yang ini keren. Sogan Jawa. Jadi songket Jawa, songket Bali, sama batik dari Pekalongan. Kalau aku ini kebetulan dapat dari kemarin waktu kunjungan ke Rembang, Lasem, dan Sarang. Kita belanja di sana. Oke, Sobat Parekraf, di podcast Wonderful Indonesia kali ini kita kedatangan anak muda yang sangat inspiratif, pegiat industri kreatif dari Suara Gembira. Namanya Mas Oi, tapi sebelum kita ke Mas Oi, kita lihat dulu kilas balik penyelenggaraan Istana Berbatik yang sukses digelar 1 Oktober yang lalu. Oke, ini waktu kita Istana Berbatik, tapi sebelum saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Oi, saya mau kasih pantun dulu nih. Boleh dong. Karena selain batik, songket, kita punya juga warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, yaitu pantun. Bisik-bisik menyampaikan rahasia. Cakep. Ternyata hanyalah kabar angin. Cakep. Mari lestarikan budaya Indonesia. Cakep. Tampil kece bersama Indonesia Berkain. Wih. Gimana tanggapan Mas Oi tadi lihat Istana Berbatik? Suatu upaya yang sebenarnya positif. Cuman namanya? Cuman ya nih bikin. Dong, Pak Sandi pasti kan ngundang aku kan juga butuh perspektif anak muda iya, dong, ya kan? Banget. Kita kan butuh kritik untuk pembangunan. Oh yes. Ya kan. Sebenarnya kayaknya belakangan 10 tahun terakhir atau bahkan 15 tahun terakhir upaya-upaya model gini kayak baru-baru sekarang. Gitu di era Pak Jokowi kan juga dalam acara-acara tertentu yang seremonial pakai baju daerah dan cukup ekspresif. Pak Jokowi berani pakai baju dari daerah mana gitu. Sampai seluruh jajaran Pak Sandiaga sendiri juga kan gitu kan. Keren gitu. Nah, cuman memang kita mesti imbangi gerakan-gerakan seperti ini sama cara-cara yang juga belia. Benar. Jadi aku ngeliat gini, waktu aku ngeliat Istana Berbatik, masih banyak ternyata, batik itu dipandang jadi kayak suatu hal yang eksotis. Sebenarnya itu memang iya, tapi kalau kita biarkan terus-menerus, akhirnya ini jadi dekat sama yang namanya kayak suatu hal yang kejarang-jarangan, kelangka-langkaan, suatu hal yang sekali-sekali. Jadinya nanti turunannya jadi gitu. Oh, ini pakaian kondangan, ini pakaian yang rapih, ini pakaian yang dan sebagainya sejenisnya. Tidak menjadi hal yang sehari-hari. Kalau kita mimpinya ingin batik itu lestari, tidak menghadapi suatu kepunahan, misalnya ya. Saya pernah ngalamin sendiri, saya tinggal di Tanjung Bumi 4 hari, saya ngelihat ibu-ibu perajin yang melarang anaknya nerusin usaha batik ibunya. Kenapa? Ya karena untungnya rendah. Namanya orang tua pengen anaknya kan lebih kaya dari ibunya. Penyebabnya apa? Demand. Demand-nya kan semakin lama semakin berkurang. Tergerus sama apa? Sama anak-anak muda yang sekarang lebih senang sama produk-produk barat. Sama baju-baju ready to wear kah? Ataukah sepatu kah? Apa segala macam. Padahal daya belinya tinggi. Kenapa? Itulah batik tidak di-treat, tidak diolah. Itu sebagai benda fashion. Dari mulai fashion yang casual ready to wear sampai yang high-end. Padahal kalau kita ngelihat di barat, ada barok dengan Versace gitu kan. Kita bisa ngelihat seni-seni art deco lewat Chanel gitu. Dan itu semua dimanifestasikan di kalau boleh sebut merek di sini ada Zara, ada H&M dan apa segala macamnya itu.
batik itu terus di-treat jadi suatu hal yang kayak itu eksklusif, bukan yang inklusif. Suatu hal yang eksotis, suatu hal yang kayaknya tuh apakah itu sakral, apakah itu ya hal-hal seperti itulah kira-kira. Jadi sebenarnya kita butuh nih mungkin dari programnya Kemenparekraf Pak, gerakan-gerakan batik yang dengan cara-cara yang belia. Kekinian. Tapi memang ready to benar-benar wear juga. ready to wear Dan juga. nyaman banget dipakai. Betul. Kayak outer gitu. Betul. Pemenahan infrastruktur produksinya itu penting. Saya sangat dekat selama sejak tahun 2020 Suara Gembira saya itu aktif mendedikasikan hidup kita gitu 90% untuk mengembangkan dan mempopulerkan selera batik anak muda gitu. Dan juga akhirnya saya pribadi mulai berkecimpung belusukan ke Pekalongan, pernah juga ke Madura, ke Trusmi Cirebon. Saya dengar permasalahannya apa, sampai yang mereka sebenarnya nggak sadar itu sebuah masalah, tapi saya sadar, oh ini masalahnya. Karena saya ada di hilir, saya juga akhirnya hadir di hulu. Seperti kualitas kartunnya seperti apa, mereka tuh nggak punya sistem trend forecast. Saya kebetulan latar belakang sekolah fashion, Pak. Gitu. Jadi saya tahu kalau kita mau bikin product development itu ada namanya trend forecast. Biasanya kita bisa langganan kayak WGSN, kita mempelajari Vogue. Oh, nanti itu akan jadi selera anak muda nih tahun depan. Nanti lewat dari Zara, dari Adidas, dari Nike, warnanya lagi pastel, warnanya lagi monokrom apa. Pembatik kan nggak ada gitu-gituan, dia nggak ngerti gitu kan. Dan kita tuh masih banyak yang memisahkan urusan batik itu bukan urusan fashion. Batik tuh kayak apa, semacam suatu hal eksotis, oleh-oleh, cenderamata dan sebagainya gitu. Jadi ini masukan yang sangat relevan ya, dan dari anak-anak muda yang ingin batik ini menjadi everyday item yang bisa dipakai. Jadi waktu Istana Berbatik kemarin memang pagelaran fashion show yang diperagakannya oleh para menteri, para gubernur, para dubes, dan juga influencer-influencer, dan bawa kain batik dari masing-masing daerah. Nah, alangkah baiknya kalau Mas Oi pemikirannya tadi adalah gimana caranya dengan kekinian bisa menjadikan ini suatu hal yang meningkatkan demand. Nah, ini teman-teman bisa mencatat, dan salah satunya kayaknya Suara Gembira ya. Ini paguyuban seni budaya yang mewadahi muda-mudi. Bisa diceritakan sedikit tentang Suara Gembira? Suara Gembira adalah upaya saya yang akhirnya menjadi sebuah wadah untuk memperjuangkan revolusi atau pengembangan seni budaya Indonesia supaya selaras dengan selera zaman, khususnya anak muda. Itu di bidang apapun. Tapi memang sejak tahun 2020, karena waktu itu pandemi, gitu, kami menekuni khusus di bidang perwastraan, gitu loh. Tapi di bidang lain kami juga terbiasa setahun kayak tahun ini kita sudah menyelenggarakan 3 kali, Pak Sandi, ada pergelaran seni budaya. Di situ saya menciptakan lagu, kami bikin tari-tarian, pergelaran busana dan sebagainya. Kami juga tahun lalu pernah bikin acara namanya Pesta Wastra. Pesta Wastra ini jadi ada pameran batik hasil kolaborasi saya dengan artis-artis kayak Mbak Tara Basro, Mbak Eva Celia. Nah itu kan fresh kan. Dan menariknya itu tuh ada juga acara DJ-DJ-an. Dan itu selama seminggu, 7 hari 7 malam. Tapi semua yang party di situ yang joget semuanya pakai kain. Bukan ready to wear pakaian kemeja batik loh bahkan, tapi kain. Tapi atasnya macam-macam. Lagunya semuanya Indonesia, lagu-lagu daerah, ada tari-tarian, ada juga bazar. Jadi di mana kami melibatkan UMKM khususnya di Cirebon, Pekalongan, Jepara, Bali, jualan kain di sana. Kami pertemukan, dan ini bukan sesuatu yang kayak orang tua, oh ini acara DJ CC, bukan. Ini di Lucy in the Sky SCBD. Keren. Seminggu. Pertama kali ada acara wastra modelnya kayak gitu. Keren. Nah, ini salah satu inovasi ya. Nah, kita juga pernah buat inovasi sama Suara Gembira nih, Kemenparekraf, saat membuat cenderamata buat event G20 nih, bisa kita lihat nih. Betul. Waktu itu Indonesia Berkain kita launching di bawah. Ini adalah bagian daripada perhelatan G20, dan saya sangat impresif, sangat impress bahwa ini bisa kita tampilkan. Mas Oi bisa jelaskan tentang cenderamata ini? Ya, waktu itu kan kita melihat sirkuit Mandalika adalah sebuah sirkuit yang ternyata tuh
merangkul akar kebudayaan dari daerah setempat, di mana ada corak dari tenun sasak kan di situ, yang akhirnya saya manifestasikan menjadi corak batik sebagai cenderamata G20 pada masa itu yang membentuk angka G20. Sebenarnya saya melihat upaya seperti itu lagi-lagi harapannya cenderamata ini nggak cuma jadi sebuah kenang-kenangan yang hadir di acara tersebut gitu kan, tapi juga jadi suri teladan ya Pak Sandi ya, mungkin untuk instansi-instansi lain atau untuk swasta, bagaimana kita membuat sebuah gerakan cenderamata yang memang memberdayakan seni budaya Indonesia gitu. Oh, keren banget ya. Jadi dari sudut pandang Suara Gembira sendiri ya, bahwa industri ekonomi kreatif dan dalam lensa seni budaya ini sudah semakin maju dan semakin berkembang ya. Iya dong, kan subsektor unggulannya Kemenparekraf itu kalau nggak salah 3 ya. Kriya, kuliner, fashion. Batik itu ada di 2 Pak, kriya sama fashion. Betul. Gitu kan, ada di 3 itu. Saya kemarin sekarang juga ada di kuliner. Iya, ada cake yang pakai batik itu di atasnya motifnya. Super keren itu Mas Oi. Nah, itu dia, itu harus didukung kayak gitu-gitu tuh. Batik. Oke, ini program kegiatan apa lagi nih yang Suara Gembira sudah pernah lakukan nih? Kami sendiri memang masih gencar dengan Indonesia Berkain. Saat ini kampanye kita berkain di digital, di TikTok, itu dilihat sampai 250 juta lebih hashtagnya. Jadi kalau kita buka TikTok, nanti mungkin bisa ditampilin tagar berkain bersama, itu sampai 250 juta views. Dan itu kalau kita scroll down 7 hari 7 malam itu nggak ada habisnya. Anak-anak muda semuanya ngonten pakai kain semua. Baik itu kain Sabang sampai Merauke. Terus kami sendiri sekarang sudah nggak pandemi, kembali aktif Pak Sandi bikin pergelaran seni budaya. Oke. Saya sendiri memang seniman itu juga. Subsektor ekonomi kreatif juga loh, seni pertunjukan. Memang, betul. Kami melibatkan banyak penari-penari dari Jawa, dari Bali gitu. Saya sendiri menciptakan lagu untuk pergelaran saya. Terus di tahun depan Mas Oi ini multi talenta ya, bukan hanya fashion, musik segala macam. saya belajar banyak bidang seni, tapi saya abdikan untuk bangsa dan negara, khusus untuk kebudayaan. Karena saya percaya Pak Sandi, industri ekonomi kreatif itu ujung tombaknya itu seni budaya. Karena bagi saya gini, ekonomi kreatif atau industri kreatif itu nggak cuma sekedar kita mencipta seni. Kita kan sepakat di bumi ini kita hidup bernegara. Gitu. Jadi industri kreatif itu bagi saya definisinya adalah gimana caranya supaya manusia kan itu hidup tapi nggak cuma bergantung dari nilai komoditi utuhnya sumber daya alam, tapi bisa ngasih value added, bisa ngasih nilai tambah. Kan ibarat contoh kan kita nanam karet gitu kan, terus karetnya kita jual ke negara lain, seadanya jual karet. Tapi dengan industri kreatif ya kan, kita karetnya kita olah jadi macam-macam, akhirnya punya nilai tambah berkali-kali lipat. Atau bahkan udah diolah, ada mereknya, ada marketingnya, ada branding dan sebagainya, nilainya bisa nambah-nambah lagi. Nah, saya merasa hal-hal seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita lewat seni budaya. Contoh, kita kalau datang ke Bali, yang suka ngadain seni pertunjukan, kita bisa melihat dari mulai instrumennya, ya kan, dekorasinya, penarinya, kostumnya, itu semua hasil pemberdayaan sumber daya alam kita. Tidak bergantung sama luar negeri, tidak import. Akhirnya menjadi sebuah pertunjukan. Sekarang hari ini PR kita jadi besar banget. Saya melihat industri kreatif bergerak, oke, maju, memang makin tinggi, ada seleranya, tapi bergantung sekali sama import. Dari mulai alat produksinya, bahkan kreativitasnya, tipografinya, ya kan, gaya seni fashionnya, kita sangat-sangat bergantung sekali sama Barat. Gitu. Jadi itu yang PR buat kita ya. Betul. Bahwa kita kembali lagi, sebetulnya sih pemikiran hilirisasi dari pemerintah itu seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan hilirisasi itu nikel. Ya. Padahal sesimpel kopi, bagaimana kopi itu diolah dan menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di sini. Juga seni pertunjukan itu bagian daripada hilirisasi kuliner dan lain sebagainya. Nah, Indonesia Berkain kan udah beberapa waktu ini. Keterlibatan anak mudanya bagaimana? Semakin tertarik mereka, semakin banyak yang gabung di Indonesia Berkain? Puji Tuhan semakin banyak. Semakin banyak gerakan-gerakan serupa kayak di Surabaya, di Pontianak, di Lampung. Nanti ini saya minggu depan pas 28 Oktober Sumpah Pemuda diundang. Jadi ada anak-anak Lampung yang akhirnya bikin gerakan kayak aku.
gitu. Dia lucu, udah dari beberapa bulan lalu minta izin, Mas Oi, saya bikin gerakan serupa nih komunitas berkain di Lampung dan sebagainya apa. Oh iya ya, jadi aku mentoring lah gitu. Iya. Lewat digital sampai akhirnya mereka berani bikin acara dan aku nanti diundang untuk ngasih materi dan ngasih kelas berkain gitu. Dan harapan aku kayak mereka tuh harusnya juga bergotong royong untuk memberdayakan perajin-perajin wastra setempat Lampung, kayak misalkan batik Lampungnya, terutama khususnya tenun tapisnya mereka, Oke. kain sulamnya mereka, gitu. Lampung tuh keren banget tapisnya. Mm-mm. Ada pertanyaan menggelitik ini, kenapa kita harus merevolusi seni budaya Indonesia? Menarik, karena memang permasalahan budaya kita gitu. Kalau yang kulihat, dan ini tuh masih jarang disadari sama kaum-kaum cendekiawan, adalah kita ini terlalu berlebihan atau terlalu lebih dari porsinya, yaitu romantisasi kita terhadap kebudayaan. Oh, budaya itu nggak boleh berubah, kita harus ngelestariin begini aja pokoknya. Padahal di seluruh dunia, kebudayaan itu berkembang. Budaya itu berkembang. Dan bahkan kalau kita ngeliat masa lalu, contoh misalkan kita bicara wastra, Pak Sandi. Aku tuh melihat kain-kain kita dari Sabang sampai Merauke ya, atau kalau kita mau jalan-jalan singkatnya itu ke Tamrin City atau ke Tanah Abang ya, ngelihat songket, tenun, melihat batik gitu. Itu kan semua kain-kain hasil karya atau hasil buah pikir nenek moyang kita yang umurnya sudah dari abad 16, 17, 18, jadi sudah 500, 400, 300 tahun yang lalu. Gitu. Ya kain batik yang aku pakai sekarang ini nih ada motif lerengnya, itu ciptaannya Panembahan Senopati pada abad 16. Sudah 500 tahun yang lalu. Nah, kita itu nggak bisa bermimpi bisa mempopulerkan batik dengan karya-karya mereka doang, nggak cukup. Kita harus juga mesti ada pembaharuan, mesti ada pengembangan. Gitu. Karena nggak ada di dunia kayak kita ngelihat, oh kiblatnya fashion tuh Paris atau Milan. Apakah kalau kita ngelihat brand-brand dari Perancis, ngelihat Hermes, ngelihat Louis Vuitton, ngelihat Chanel, wow ini motif kerajaan Paris abad 18. Nggak ada. Bahkan di ready to wear-nya, di fast retail, kalau kita ke Zara, ini motif Inggris abad 17, ini motif Belgia abad 19, itu nggak ada. Kalaupun ada, itu niche. Biasanya itu akhirnya, itu tuh punya suatu kontrak khusus, kayak Versace tadi tuh punya izinnya untuk memproduksi motif kerajaan, itu motif barok. Nah, kita nih nggak ada model kayak gitu, nggak ada kesadaran pengembangan. Cuma kita yang bermimpi bisa mempopulerkan batik dengan karya-karya nenek moyang. Di dunia ini cuma Indonesia, India aja, kain-kain sarinya, itu kain-kain sudah motif baru. Dan nenek moyang kita begitu, motif yang diciptakan di abad 16, gitu. Itu nggak ada yang ada di abad 17. Abad 17 itu lahir yang baru. Abad 18 lahir yang baru, abad 19 lahir yang baru. Ini abad 21, itu kita kayak ngerekap abad 16, 17, 18, 19, 20 hadir semua. Harusnya kita juga ada motif-motif abad 21 yang selaras sama selera zaman. Oke. Clear. Oke. Harapan apa nih Suara Gembira ke depan, dan kira-kira peran pemerintah seperti apa yang diinginkan? Apa ya? Aku tuh ngeliatnya gini, sebenarnya kita ini bisa maju. Sekarang kan kebanyakan kan kaum-kaum cendekia atau pemerintah mulai ada topik kita harus bisa seperti Korea. Entah mau menyaingi atau mau lebih dari Korea, atau kita punya kesadaran untuk bersatu, bangkit, untuk bisa mempopulerkan kebudayaan kita seperti dengan cara Korea. Aku tuh percaya kita tuh bisa seperti itu. Bahkan itu nggak cuma ngandelin perkara duit. Kebanyakan kaum-kaum cendekia pemerintah kasih dana dong. Sebenarnya enggak. Kalau aku melihat, kalau pemerintah berani tegas berhasil menemukan kebijakan-kebijakan yang jitu, jadi pemerintah kan nggak cuma bisa ngasih anggaran, tapi juga bisa memberikan kebijakan yang menurut aku nilainya bahkan bisa lebih daripada anggaran. Kalau kebijakannya itu jitu dan berpihak terhadap pengembangan seni budaya, aku percaya kita tuh bisa nyaingin Korea. Berpihak dengan memberikan pelatihan, pemberdayaan, bantuan pemasaran. Iya, tapi tepat sasaran. Tapi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Betul. Oke, mungkin final words, closing statement dari Suara Gembira. Silakan Mas Oi. Kalimat akhirku adalah mungkin buat teman-teman, ini manggilnya sapaannya apa nih Pak Sandi? Sobat Parekraf. Sobat Parekraf gitu. Buat teman-teman penggiat seni, penggiat kebudayaan dari Sobat Parekraf,
kita mesti paham betul apa itu kata-kata Bung Karno. Renungkanlah arti kemerdekaan. Gitu. Merdekanya ini bukan merdeka individu, tapi merdeka yang sebagai kita hidup berbangsa dan bernegara, yang tidak bergantung dan berhasil menguasai pasar kita sendiri. Dan kalau perlu kita bisa mencapai kebudayaan yang menjadi mercusuar dunia. Itu Keren banget. Kain merupakan identitas bangsa Indonesia. Kita ingin menjadikan tradisi ini sebagai bahan dan menjadi bagian dari budaya populer yang digemari anak muda Indonesia. Dari Mas Owi kita belajar juga bahwa berkain akan mendorong tumbuhnya industri kreatif dan meningkatkan kesadaran berbudaya. Dan juga melalui pameran seni, acara mode, serta proyek-proyek seni dalam suatu ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih kebersamaannya Mas Owi. Makasih Pak Sandi. Dan kita pekikan merdeka. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Santi Santi.